Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat datang kembali. Untuk pembahasan kita kali ini, Anda telah memberikan kami sebuah dokumen yang sangat mendasar, yaitu Konstitusi Pemerintah Sementara West Papua. Betul. Misi kita bukan untuk membedah semuanya, tapi kita akan fokus pada satu pasal yang bisa dibilang menjadi jantung dari semuanya, Tepat, fondasinya. yaitu Bab X Pasal 13. Pasal ini mendefinisikan apa itu negara West Papua. Tugas kami adalah membantu Anda mengurai setiap lapisannya. Mari kita mulai. Mari. Oke, mari kita bedah ini. Biasanya saat kita berbicara tentang sebuah negara, yang terlintas pertama kali mungkin bendera atau lagu kebangsaan. Sesuatu yang simbolis ya. Betul. Tapi konstitusi ini di pasal 13 memulainya bukan dengan retorika, tapi dengan sesuatu yang sangat presisi, yaitu titik koordinat. Dengan matematika. Tepat sekali. Dokumen ini membangun definisinya di atas 3 pilar yang sangat jelas, geografi, politik, dan juga sejarah. Ketiganya saling mengunci. Kita mulai dari pilar yang pertama, geografi. Ayat 1 menyatakan, secara geografis ialah bagian barat Pulau New Guinea, terletak pada 129 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 1 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan. Sangat teknis. Sangat teknis. Tidak ada ruang untuk interpretasi. Tapi bukankah ini terasa sedikit dingin? Memulai dokumen kebangsaan dengan angka-angka di peta. Apa sebenarnya keuntungan strategis dari pendekatan yang sangat saintifik ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena pilihan ini mengungkapkan banyak hal. Oh ya? Iya. Memulai dengan koordinat adalah cara yang paling universal dan tidak ambigu untuk mengklaim sebuah teritorium di panggung dunia. Universal dalam artian, Bahasa lintang dan bujur itu kan bahasa sains. Bahasa kartografi yang diakui secara global. Ini melampaui perbedaan budaya, bahasa, atau bahkan interpretasi politik. jadi bisa diverifikasi oleh siapapun, dimanapun. Tepat sekali. Dengan menetapkan kotak geografis ini di planet bumi, konstitusi ini seolah berkata, klaim kami dimulai dari fakta, fakta yang bisa dicek. Jadi ini bukan sekedar klaim berdasarkan sentimen atau katakanlah sejarah leluhur yang bisa jadi subjektif. Betul, ini adalah fondasi dari semua klaim lainnya. Jadi, sebelum ada narasi politik, sebelum ada interpretasi sejarah, ada tanah. Dan tanah itu didefinisikan secara matematis. Ini memberikan klaim tersebut sebuah bobot objektivitas ya. Tepat. Di dunia modern, di mana sengketa perbatasan sering jadi sumber konflik, memulai dengan definisi yang sangat terukur adalah sebuah langkah yang diperhitungkan. Ini menunjukkan keseriusan. Saya jadi berpikir ini seperti membangun fondasi rumah. Anda tidak memulai dengan memilih warna cat, tapi dengan mengukur dan mematok tanahnya dulu. Analogi yang sangat pas. Tapi kotak geografis ini kan tidak berdiri di ruang hampa. Ada tetangga, ada lautan di sekelilingnya. Bagaimana dokumen ini beralih dari definisi absolut di peta ke realitas yang lebih dinamis? Nah, disinilah kita beralih ke pilar kedua, yaitu politik, yang dijelaskan di ayat 2. Oke, Ayat ini memetakan posisi West Papua bukan lagi dengan angka, tapi dengan nama-nama negara dan perairan di sekitarnya. secara politik di bagian timur berbatasan dengan negara Papua New Guinea, bagian utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan berbatasan dengan negara Australia, dan bagian barat berbatasan dengan negara Indonesia. Ya, setiap arah mata angin diberi konteks geopolitiknya masing-masing. Setiap perbatasan ini pasti punya bobotnya sendiri. Mari kita urai satu persatu. Di timur ada Papua New Guinea. Apa signifikansinya? Berbatasan darat dengan Papua New Guinea itu adalah pengakuan atas sebuah kenyataan geografis dan budaya. Ini menegaskan bahwa mereka berbagi satu pulau besar. Satu daratan. Satu daratan. Dan lebih dari itu, ini adalah pengakuan kesamaan rumpun Melanesia. Jadi ini bukan sekedar garis di peta, ini adalah jembatan budaya ke negara tetangga yang punya akar serupa. Menciptakan narasi persaudaraan sepulau, begitu ya? Bisa dibilang begitu. Oke, lalu di selatan ada Australia. Nah, ini bukan lagi tentang kesamaan budaya, kan? Benar. Menyebut Australia adalah sebuah pernyataan geopolitik yang sangat jelas. Ini menempatkan West Papua sebagai tetangga langsung dari kekuatan regional utama di Pasifik Selatan. Mengakui realitas kekuatan di kawasan itu.
Betul, bahwa stabilitas ekonomi dan politik di kawasan itu sangat dipengaruhi oleh Canberra. Baik sebagai mitra atau penengah, Australia adalah pemain kunci yang tidak bisa diabaikan. Dan di utara, Samudra Pasifik. Ini bukan sekedar perairan pastinya. Tentu saja tidak. Ini adalah klaim atas akses. Akses ke jalur pelayaran internasional, akses ke sumber daya maritim yang luas, Perikanan, mineral bawah laut. tepat, dan juga koneksi ke negara-negara kepulauan Pasifik lainnya. Ini adalah pintu gerbang ke dunia yang lebih luas, menegaskan identitasnya sebagai negara maritim. Dan yang terakhir, tentu saja yang paling kompleks. Di bagian barat, berbatasan dengan Indonesia. Hmm. Menyebutkan nama Indonesia secara eksplisit dalam dokumen seperti ini, bukankah ini sebuah langkah yang cukup konfrontatif? Itu adalah salah satu cara untuk membacanya. Namun, dari sudut pandang penyusun konstitusi, ini mungkin dilihat sebagai sebuah keharusan. Keharusan? Sebuah dokumen pendirian negara tidak bisa berpura-pura mengabaikan realitas politik paling mendesak yang dihadapinya. Dengan mendefinisikan batas barat secara eksplisit dengan Indonesia, dokumen ini menetapkan garis pemisah politik. Sebuah penegasan, disinilah kami berakhir dan disinilah Anda mulai. Persis. Meskipun syarat muatan politik, dari perspektif hukum, ini adalah upaya untuk menciptakan kejelasan. Jadi jika ayat 1 adalah tentang di mana lokasinya di bola dunia, ayat 2 ini lebih tentang di mana posisinya dalam percaturan politik regional. Sangat tepat. Menarik sekali. Dari geografi yang beku ke politik yang cair, sekarang kita beralih ke dimensi waktu. Pilar ketiga adalah sejarah. Ya, dan ini mungkin bagian yang paling argumentatif. Ayat 3 berbunyi, secara historis adalah bekas Netherlands New Guinea, Provinsi Irian Barat, Provinsi Irian Jaya, Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini adalah sebuah langkah yang menurut saya sangat cerdik. Cerdik dalam artian apa? Karena pada pandangan pertama, ini kan seperti sekedar daftar nama-nama lama. Cerdik karena ini adalah klaim atas kontinuitas sejarah. Alih-alih memilih satu nama yang dianggap paling benar dan menolak yang lain, dokumen ini justru merangkul semua nomenklatur administratif yang pernah ada. Dari era kolonial Belanda hingga administrasi Indonesia saat ini. Betul. Dengan melakukan ini, ia membangun sebuah narasi bahwa entitas yang disebut West Papua ini bukanlah sesuatu yang baru. Jadi narasinya adalah bahwa subjeknya tetap sama, hanya saja label atau namanya yang berubah-ubah seiring waktu, tergantung siapa yang berkuasa saat itu. Persis. Ini adalah argumen legitimasi yang berakar kuat pada masa lalu. Konstitusi ini seolah mengatakan wilayah dan masyarakat yang sama ini sudah ada sebagai satu kesatuan sejak era Netherlands New Guinea. Kami hanya melanjutkan sejarah itu. Namun, seorang kritikus atau sejarawan dengan perspektif berbeda bisa saja melihat daftar nama ini dan menarik kesimpulan yang sama sekali berlawanan, bukan? Tentu saja. Dan disitulah letak inti perdebatannya. Bagaimana itu? Seseorang bisa berargumen bahwa setiap perubahan nama itu, terutama dari Netherlands New Guinea ke Irian Barat, justru menandai sebuah diskontinuitas, sebuah patahan sejarah. Momen di mana satu kedaulatan berakhir dan yang lain dimulai. Tepat. Dari perspektif itu, daftar ini bukanlah bukti kesinambungan, melainkan catatan transisi kekuasaan. Jadi, konstitusi ini secara sadar memilih satu interpretasi sejarah di antara kemungkinan interpretasi lainnya dan menjadikannya sebagai landasan hukum. Benar. Ini adalah contoh bagaimana sejarah itu tidak pernah hanya jadi catatan masa lalu, tapi selalu menjadi arena pertarungan narasi untuk melegitimasi masa kini dan masa depan. Ini membawa kita ke ayat terakhir dari pasal ini, ayat 4, yang berbunyi, hal-hal lain menyangkut wilayah diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Kalimat ini terdengar sangat birokratis ya, sangat standar. Apa fungsi sebenarnya dari klausa seperti ini? Klausa ini adalah katu pengaman sekaligus mesin untuk masa depan. Fungsinya adalah memberikan fleksibilitas. Fleksibilitas? Iya. Konstitusi, sebagai hukum tertinggi, menetapkan prinsip-prinsip dasar yang tidak boleh berubah. Dalam hal ini, definisi wilayah yang sudah kita bahas. Itu pilar-pilarnya. Oke. Namun, para penyusunnya juga sadar bahwa detail administrasi dan teknis akan selalu berubah dan berkembang. Detail teknis seperti apa misalnya? Oh, banyak sekali. Misalnya, penentuan batas laut teritorial yang presisi, penetapan zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yang dinegosiasikan dengan negara tetangga. betul,
atau bahkan pembagian wilayah internal menjadi provinsi atau distrik di masa depan. Semua itu terlalu rumit dan dinamis untuk dituangkan dalam konstitusi. Kalau dituangkan semua, konstitusinya akan menjadi sangat kaku. Sangat kaku. Jadi konstitusi menetapkan apa dan di mana wilayah itu, tapi menyerahkan urusan bagaimana pengelolaannya kepada proses legislasi di masa depan. Melalui undang-undang. Tepat. Ini menunjukkan konstitusi dirancang sebagai dokumen yang hidup. Ia fondasi yang kokoh, tapi di atasnya hukum-hukum lain dapat dibangun dan disesuaikan secara lebih adaptif. Jadi, kalau kita rangkum, dari satu pasal ini saja kita bisa melihat sebuah arsitektur yang sangat terencana. Betul. Dimulai dengan fondasi data geografis yang objektif, dilanjutkan dengan pemetaan posisi dalam lanskap geopolitik, diperkuat dengan klaim narasi sejarah, dan diakhiri dengan klausa yang memberikan ruang untuk adaptasi. Benar sekali. Cara sebuah bangsa mendefinisikan wilayahnya dalam dokumen pendiriannya adalah cerminan dari identitas, aspirasi, dan strateginya di panggung dunia. Jadi, pasal 13 ini bukan sekedar deskripsi teknis. Jauh dari itu. Ini adalah sebuah manifesto yang terkandung dalam bahasa hukum. Ia mendefinisikan ruang fisik, memetakan hubungan internasional, dan menancapkan klaim dalam alur waktu sejarah. Ini adalah titik awal dari mana semua pasal lain akan mengalir. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kita telah membedah bagaimana pasal ini membangun sebuah definisi wilayah yang sangat kokoh dan berlapis di atas kertas. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah definisi konstitusional yang begitu rapi dan presisi ini berinteraksi atau bahkan mungkin berbenturan dengan realitas sosial, ekonomi, dan dinamika politik yang jauh lebih kompleks dan terus bergerak di lapangan? Sebuah pertanyaan yang penting untuk direnungkan. Terima kasih telah bergabung dalam pembahasan kali ini. Terima kasih. Tuhan memberkati West Papua, Papua Merdeka.